Menghadap ke mertua. Mak, iya, maafin ya mak, ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi dua kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak, yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Oh bagus, ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, insya Allah mak, saya akan ganti. Bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau nggak bayar, diborgol aja mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, nggak siap menerima takdir, utang nggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Kalau mau bunuh diri mau gila. Saya bilang, emang gampang bunuh diri? Susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Ente yang bilang itu mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode hari ini nih insya Allah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insya Allah kita akan bicara tentang cara gampang bayar utang. Alhamdulillah kita habis dengar suara saya Muhammad dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Insya Allah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang. Mudah-mudahan utangnya lunas. Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu ya. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilillah. Lalu kemudian pegang teguh. Kencengin, kuatin. Jalan yang serius, jalan yang benar. La'allakum tuflihun. Sampai kalian semua, kata Allah, adalah orang-orang yang insya Allah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini, tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya hutang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi Ustaz, kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja, nasib. Benar saudara, saya pengalaman lah soal utang. Ya, jadi kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah apain lagi main ke punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana? Pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, kalau rumah mertua bagaimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, bagaimana? Saya beruntung nih, dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan, mana ya, suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget gitu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya, saya cuma mau ngomong bahwa contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Oke, rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya mau disita. Buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Nggak ada dia juga kalau rumah ente pada mau hilang, hilang aja. Ente rugi 2 kali tuh. Udah mah rugi rumahnya benar-benar hilang. Yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Nggak gitu. Sebab Allah rumah ente jadi hilang atau nggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya hadapin ini dengan gagah berani. Menghadap ke mertua. Mak, maafin ya mak. Ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ya rumahnya mau disita. Selalu terjadi 2 kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak. Yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Oh bagus, ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, Insya Allah mak, saya akan ganti. Bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau gak bayar, diborgol aja mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, gak siap menerima takdir, utang gak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Kalau mau bunuh diri mau gila? Saya bilang, emang gampang bunuh diri, susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Ente yang bilang ente mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh.
Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. Tapi setelah yang berikut ini. Aduh, gimana ini, Bi? Kita utangnya udah banyak banget numpuk di sana sini, tapi Abi belum juga dapat kerjaan. Usaha lagi dong, Bi. Iya, Mi. Abi tuh bukannya diem aja. Udah berusaha sana sini cari pinjaman tapi belum dapet. Doain secepatnya Abi dapat kerjaan. Siang, Pak. Siang. Masuk, Pak. Saya langsung aja, Pak. Saya mau lagi. Maaf, Pak. Kami belum bisa bayar, Pak. Belum bisa bayar. Bapak waktu minjem bisa. Masa giliran bayar nggak bisa? Ini terakhir, ya. Saya kasih kesempatan. Dalam tempo 7 hari, kalau Bapak sama Ibu belum lunasi nih tagihan, rumah sama isi-isinya nih, akan saya sita. Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak. Tuh, Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil, Abi? Saya kesini mau nagih utang. Gimana? Beres hari ini? Gini, Mas. Kami mohon maaf karena kami belum ada dana, tapi besok atau lusa pasti kami lunasi, Mas. Itu cuma alasan kalian berdua. Tarsuk. Pokoknya saya kasih tempo 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada pelunasan, rumah beserta isinya ini akan disita bos saya. Hah? Aduh, Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Mau sampai kapan kayak gini, Abi? Kalau Abi kayak gini terus mendingan Umi pulang aja ke rumah ibu. Kalau Abi udah dapat kerjaan lagi baru Abi jemput Umi, ya? Umi. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata TV. Dan saya kalau ngomong soal utang nih, khatam nih, alhamdulillah. Ya, tanggal 10-11 Desember, Wisata TV punya acara off air. Ya, 10-11 Desember. Nanti tempat dan tanggalnya silakan klik di www.wisatahati.com atau di Twitter kita di @yusuf_mansur. Kita bahas nih bagaimana solusi bayar utang dan lain-lain di event off air kita di tanggal 10-11 Desember. Baik, sebelum kita bicara tentang ini, ya, Anda harus terima dulu segala resiko. Itu kunci supaya utang ente berhenti di situ, tidak bertambah besar. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang ente bakalan bertambah besar. Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko, dia bakalan susah. Nggak bakal. Nih lihat kejadian ini. Begitu dia ngadu sama emaknya bilang begini, "Emak sih sebenarnya udah tahu kamu ngejaminin rumah emak." "Iya, Mak." "Ya udah, sekarang mah lu bawa aja baju lu seadanya, lu keluar ya. Ntar utang mah yang beresin, tapi kamu udah gak usah lagi jadi bininya lakinya anak emak." Itu kan resiko tuh. Persoalannya ente nggak siap menerima keadaan itu, bukan persoalan hilang rumah tangga. Persoalannya kita nggak siap ngadepin resiko. Itu dia. Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik 0, resikonya begini, ya udah, insya Allah begitu kejadian nanti di penjara, maafin muskilah. Ketika kemudian diketahui bahwa di PHK jadi mantu, maafin muskilah. Tapi pasang di hati ini, message-nya udah ketemu, penyebabnya udah ketahuan, perubahan akan dilakukan, jalan. Nanti bakalan terjadi peristiwa di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih, ente tawaf nih, ente di tengah, mertua tangan kanan, bini tangan kiri. Terus sambil tawaf, kita minta maaf Mama. "Maaf ya Mak, tahun kemarin rumah emak sempat hilang." "Iya mantu, emak juga minta maaf." Tuh,
Cakep kan? Keadaan udah berubah. Tapi kalau ente nggak nerima ini keadaan ini, maka tahun depan tidak akan terjadi tawaf di Baitullah. Terus sambil tawaf di putaran yang kedua, emak ngomong gini ke kita. Makasih mantu ya, di depan Allah Subhanahu Wa Taala punya Ka'bah. Emak ngucap terima kasih. Rumah emak yang kemarin hilang udah diganti sama yang lebih baik. Tuh dia. Saya punya pengalaman sedikit waktu utang. Saya kumpulin tetangga-tetangga saya kanan kiri di kampung Ketapang. Terus kemudian saya bilang sama tetangga-tetangga saya kumpulin saudara-saudara semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, sesepuh kampung Ketapang. Saya minta didoain karena saya lagi banyak utangnya, ya Allah. Minta didoain. Saya ngomong sama tetangga saya. Bukan dalam bahasa curhat, tapi bahasa minta doa, beda kan? Lalu kemudian ada seorang yang nagih utang kepada saya. Dia bawa tentara. Datangnya ke ketua RW dulu. Pak RW, tahu nggak? Yusuf Mansur tuh punya utang sama kita. Pak RW bilang, tahu. Oh, udah tahu. Tahu dong, dikasih tahu sama si Yusuf. Bapak untung Pak, Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh. Hah, didoain? Iya, tuh si Pak RW cerita. Kita dikumpulin untuk mendoakan orang-orang yang Yusuf Mansur itu pada punya utang. Oh, saya didoain dia. Iya Pak, didoain. Terus Bapak datang kemari mau apa? Mau marahin dia. Pak, jangan dimarahin. Dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari. Pulang itu tentara. Pulang itu orang. Kalau ente bilang, ya jangan sampai bini saya tahu. Coba bayangin ya, ada orang datang bilang sama Yusuf Mansur, Ustaz, saya nggak pengen bini saya tahu. Lu kan orang gila namanya. Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu pada bercerita sama aneh. Bini ente yang serumah, bini ente nggak sampai tahu, namanya nggak siap nerima resiko. Hajar dulu tuh, bang. Maaf ya saya udah punya. Bu, maaf ya Bu. Tetangga, udah. Kalau resikonya udah ketemu, maka urusan nyari sebabnya, urusan nyari pesan Allah apa, urusan sebabnya apa, perubahannya. Ente nggak siap pada di sini. Rumah disita. Ya udah, bilang sama Allah, ya Rob, maafin saya. Selama saya berumah-rumah di sini, saya nggak sholat, nggak ada tahajud nih. Ini rumah nggak pernah di ngajiin. Sekarang kau ambil dengan cara engkau membebankanku hutang, ya Allah. Ya udah, kasih. Habis itu ente ngontrak. Ente ngontrak mulai dari nol. Tahun depan kau beli lagi tuh rumah. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita bahas nih pesannya Allah apa, sebabnya bagaimana, terus perubahannya seperti apa. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua, nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita di orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Aqra. Yang pada sholat yang nggak benar nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain. Lalu, ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai. Lalu akibatnya juga ente terimain. Baru solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar gimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja, antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang,
gimana, satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu nggak kedemenan kan cerai sama gue? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja, tapi bang gimana? Ya udah deh, abang janji, insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang, setahun, udah jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah nggak apa-apa. Oh sampai begitu, udah ente bilang terimain. Belum tentu kejadian juga, belum tentu, emang gampang orang cerai, susah juga orang cerai. Nggak begitu gampangnya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah, benahin sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini, ternyata ente makan duit orang tiap bulan sejuta, berlangsung selama 5 tahun. Maka 12 kali 5 itu 60 juta, bos. 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah, pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya. Kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini, dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan nih. Sholatnya dibenahin, yang tadinya sendiri jadi berjamaah, yang tadinya di rumah jadi di masjid, yang tadinya tidak ada sunnahnya sekarang ada sunnahnya. Senin Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi, Allah demen. Ini nggak usah dipikirin, nggak sanggup ente mikirin solusi, demi Allah nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah, ente berbuat sesuatu, tapi berbuatnya bukan ke urusan solusi, benahin ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang, tapi nggak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @Yusuf_Mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari Minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini ya. Bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa ya, sebabnya bagaimana, dari apa ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang 3 ini, ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa kepada Allah SWT agar saudara punya utang masih bisa direschedule, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Albar ya. Sebelum kita bahas bagaimana caranya kita melunasi hutang, saya perlu memberitahu, ada keistimewaan buat kita-kita yang memberikan hutang. Kalau kita bersedekah dibalas 10, tapi kalau kita memberikan hutang itu dibalas 12 kali. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang kita utangin itu pasti perlu banget. Kalau kita sedekah kasih duit belum tentu dia perlu. Tapi kalau memang dia utang, pasti dia perlu. Utang yang seperti apa? Tentu saja utang yang bukan utang kayak kita-kita orang begini, tapi utang yang pengen nyari makanan, apa segala. Nah itu yang kita perlu kasih utangan. Bersedekah biasa 10, tapi kalau bersedekah dengan cara memberikan hutang, 12. Itu 12 kali dibayar. Pengen motor. Kerjaan aja belum disyukurin, udah pengen motor. Bagus kalau dia berdoa, dia nggak berdoa, dia cari leasing. Kata Allah begini, Allah berfirman nih begini. Kamu tuh ya bagaimana sih dikasih pekerjaan, ya bersyukur dulu. Ya. Aku ini bisa memberikan kamu pekerjaan, apalagi motor, kan begitu tuh Allah. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Kita tidak begitu. Begitu kita kerja, naik angkot, naik bus, kita capek. Karena capek kita kumpulin duit, kita ngutang ke motor. Akhirnya apa? Nggak kebayar. Begitu nggak kebayar, pusing. Alih-alih kerjaan kita memberikan kita nikmat, pekerjaan kita tidak memberikan kita nikmat. Kenapa? Karena memang kita blow on, bin bodoh, bin tolol, bin malas, bin pengennya cepat-cepat segera
memiliki sesuatu, jadilah dia berhutang. Coba kalau dia pelan-pelan aja, terima kasih dulu sama Allah, merayu Allah. Ya Rabb, alhamdulillah, Engkau telah memberikan saya pekerjaan. Tapi jauh nih ya Allah. Oh, naik angkot 3 jam. Rob, kayaknya mah kalau naik motor nih ya, nih, kalau naik motor nih, bisa setengah jam kali. Jadi kan 2,5 jamnya saya bisa ngaji, saya bisa sembahyang, saya bisa ibadah, ya Allah. Terus begitu. Kemudian begitu dapat duit, sodako, dapat duit sodako, dapat duit sodako. Allah akan perintahkan malaikat motor. Salah nggak saya ngomong? Nggak salah bos. Ada firman Allah bunyinya begini. Innalladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapapun yang udah dekat sama Allah, dia deketin terus Allah, dia istiqomah bersama Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan kirimin buat dia malaikat. Salah nggak kalau saya bilang Allah ngirimin kita malaikat motor? Enggak. Kita pengen jalan, tiba-tiba ada orang bilang begini, saya mau pulang kampung mas, agak lama nih 3 bulan, nggak mungkin motor saya bawa, daripada nggak ada yang panas-panasin, mas pakai deh, 3 bulan kita yang pakai motor, nggak usah kredit tuh. Kita doain aja dia nggak pulang-pulang dari kampungnya, supaya dapatnya. Bener loh, sekarang nih kacau, saya bilang kacau, pergi haji aja ngutang. Saya terus terang ya, saya hormat sama bank yang memberikan pinjaman haji, saya hormat. Tapi saya lebih hormat lagi sama bank-bank yang turun aja ke bawah, jangan membuat sesuatu orang pergi haji jadi ngutang. Turun aja dia ke majelis taklim, kemudian dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu pengen berangkat haji? Pengen. Nah kalau pengen begini, nabung di bank saya ya. Tapi jangan buat haji, nabung nawaituin buat orang-orang yang susah. Nanti begitu setahun nih Ramadan besok, ambil duitnya. Kemudian sedekahin. Insya Allah, kayaknya belum sempat diambil Ramadan berikut pun, Allah sudah berikan situ jalan buat haji. Begitu, ini merusak. Saya mohon maaf ya, saya betul-betul nih, saya nggak redo tuh sama bank-bank yang pada nawarin umroh ngutang, haji ngutang. Ngapain sih? Bikin bangsa gua nih emang segala apa ngutang. Saya sebel nih bener. Apa sih? Kalau emang belum mampu pergi haji, ya wes diam. Jangan maksain. Kalau begitu pulang dari haji mati, yang bayar siapa tuh utang? Kenapa tidak diajarkan kepada jamaah? Ya kita semua sholat duha, habis sholat duha, ya Rob pengen pergi haji, sholat malam, ya Rob pengen pergi haji. Terus ngelihat TV, ini TV nggak nganterin ke Mekah nih, kalau saya liatin doang. Baik, saya jual aja deh. Jual, kemudian kumpulin anak-anak yatim. Sambil nangis kita bilang sama anak yatim, nah kamu tahu nggak, emak nih, ya bapak ngasih makan kamu nih, jual TV, doain emak ya, doain bapak ya, supaya ini makanan yang bapak kasih ke kamu ya Allah, dibayar sama Allah dengan tiket ke Mekah, jadi tuh. Kawin hutang, Allahu Akbar. Sekarang semua apanya ngutang. Emang nih Indonesia dicap sebagai negara yang punya utang, ya 1.200 triliun, belum termasuk di jumlah utangnya dia, utangnya saya, utang kita semua. Baru utang negara 1.200 triliun. Kenapa? Karena negara ini negara yang lemah. Negara lemah saya bilang. Apaan tuh? Dia pinjam sama negara asing. Ketahuan kita banyak nih duitnya. Kenapa sih kita nggak dagang? Usaha. Jangan utang. Udah gitu celakanya bayar utang pakai utang. Gali lobang? Bukan, gali lobang, gali lagi empang. Kalau gali lobang, tutup lobang namanya impas. Ini gali lobang, yang kita gade apa? Yang kita gade tambang emas, yang kita gade tambang batubara, yang kita gade perusahaan multinasional, yang dibeli sama asing, duitnya murah. Itu tuh, negara kita tuh. Kita contoh negara kita, gagal dia negara kita. Karena negara kita, bukan negara duha. Bukan negara tahajud, bukan negara sedekah, bukan negara birrul walidain, bukan negara berjamaah di masjid, tapi negara yang bawaannya ngutang. Kalau presiden yang besok nih, kalau emang dia bakalan ngutang, siapapun nih presidennya, mau nanti Mega yang jadi kek,
mau nanti SBY yang jadi kek, kalau yang jadi Yusuf Kala kek, kalau sampai nanti dia berhutang, kita yang musuhin. Saya nggak baik nih ngomong begini pagi-pagi ya. Masa Ustadz musuhin orang, biarin, biar dia denger. Kalau sampai dia nanti kebijakan utang, kita nggak redo nih, negara kita nggak redo. Lebih baik, oi presiden yang baru, mari tiap malam Jumat yuk yasinan nama kami semua se-Indonesia. Presiden yang baru, yuk kita sholat duha bersama-sama se-Indonesia. Masa 200 juta penduduk Indonesia ya yang dibawa kepemimpinan Anda nggak mampu berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Woi presiden, kami siap puasa Senin Kemis. Lalu kemudian ketika berbuka, kami berdoa supaya negeri kami ini bebas hutang tanpa lagi hutang yang baru. Bohong aja itu orang ngasih utang, nggak ada kepentingan bohong. Kita aja Pak kalau ngasih utang kan kita pengen ada lebihannya. Ketika kita minjem sama rentenir apalagi surat tanah kita dipegang, bayaran udah tinggal dikit tetap dihajar. Coba berasa nggak kredit mobil saudara? 36 bulan nih perjanjiannya, 30 bulan lebih saudara-saudara itu tepat waktu. Di bulan ke-31 saudara nggak bayar. Di bulan ke-32 saudara nggak bayar. Di bulan ke-33 dengan kejamnya mobil itu kemudian disita tanpa kita punya hak sedikit pun. Disodorkanlah, nih perjanjiannya begini. Kalau saudara tidak bayar, maka aset itu milik kami. Jadi kalau ada orang yang nawa itu dari awal, Mas saya pengen kawin nih, bisa nggak pinjemin saya duit? Tabok aja tuh orang. Iya benar. Bangsa ini, omongan saya jangan hitam putih ya. Nabok tuh bisa dengan omongan yang kita pahit kayak begini. Dengan sikap. Udahlah, Mas. Kapan kawinnya? Agustus, Bang Haji. Sekarang bulan apa? Bulan Juni. Aduh, masih jauh tuh. Juli, Agustus. Masih ada sebulan setengahan. Udah deh. Nanti malam datang sama Bang Haji kita sholat malam. Yuk, Bang Haji mau doain supaya situ kawin gak perlu ngutang. Celaka. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di rumah masing-masing cek. Jangan-jangan toilet G boleh ngutang tuh. Kloset boleh ngutang. Kenapa? Karena kita beli pakai kartu kredit lah. Seisi rumah nih, utang semua isinya. Kita senengin istri kita juga ternyata pakai utang juga. Sudahlah Mas, Mbak, Pak. Saya ngomong begini karena saya capek, mau utang capek. Saya kasih tahu. Kalau udah kejebak utang, capek. Lihat bangsa ini. Puluhan tahun nih nggak bergerak. Ya, sebabnya dia utang. Presiden yang baru ngomong, ini utang lama sih. Presiden yang baru lagi, ini utang lama sih. Ya sudah, makanya jangan ditiru yang salah. Mari kita sama-sama nanam singkong kita jual. Mari kita sama-sama nanam ubinya kita ekspor. Mari kita cari di mana tambang-tambang kita yang masih berhasil. Tambang ini kemudian kita panggil negara-negara yang pengen mengimpor dari kita. Bilang sama dia, lu mau tambang gua? Sini, bayar DP-nya. Selesai juga tuh. Nggak perlu kita begini begitu ya. Baik, maaf nih, pagi-pagi dia udah marah-marah. Ya itu dia saya bilang, apa yang salah dengan rumah kontrakan misalkan gitu ya. Nggak ada yang salah tuh nafsu kita. Apa yang salah dengan tidak punya TV? Nggak ada yang salah. Tapi ketika kita pengen punya TV, lalu ada tetangga bilang, boleh lo bayar 11 kali ya. Ini TV harganya 1 juta, tapi jadi 2.200.000, lo bayar tiap bulan 220. Subhanallah kita iyain itu. Karena emang kita ini gelap mata. Ya, mata kita ini buta. Nggak bisa ngelihat yang sudah ada. Nih saya bacain di salah satu jemaah nih. Tapi jangan deh. Kagak baik. Ya, isinya kurang enak. Pokoknya manusia tuh nggak ada syukurnya. Manusia ini memang tidak ada syukurnya. Padahal gampang kata Allah. Syukuri dulu saja. Nanti aku akan tambah rezekiku untukmu. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kerja, dia kumpulin duit, dia dapat mobil tahun 95. Tapi hatinya nggak bisa ngelihat tuh 95. Hatinya ngelihat 2005. Matanya nggak bisa ngelihat dia punya mobil 95. Matanya ngelihat mobil yang 2005 terus. Pantatnya dia punya duduk nih. Kayaknya nggak ada syukurnya bahwa dia punya mobil tahun 95, yang lain belum punya mobil.
Karena dia punya pola hidup seperti itu, akhirnya nih mobil nggak disyukuri sama dia. Yang ada bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, begitu terus. Akhirnya apa? Dua-duanya sepakat menjadikan mobil ini DP, jadi susah dia ngutang. Baik. Kemarin memang tidak ada AC, tapi tidak ada angsuran. Sekarang AC ada, tapi keringetan deg-degan. Kenapa? Karena mobil ini bakalan disita sama bank udah 2 bulan kagak bayar. Udahlah, betul yang Ustaz Albar bilang. Betul Ustaz Albar bilang. Biarin nak, begitu kata Umar Ibn Khattab. Biar kamu dihina, tapi kamu nggak punya utang. Mulia Ustaz. Oh, subhanallah. Baik Ustaz. Ada yang mau bertanya Ustaz? Silahkan. Yang sudah siap mau tanya tadi ada ya? Silakan. Iya, baik silakan. Iya langsung aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Dan saya nama saya Rasna Haji Bisnu dari Lampung, Yayan Lampung. Ya. Alhamdulillah senang sekali hadir bersama-sama di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, ada orang yang berhutang. Tapi biasanya orang yang berhutang itu kan udah meninggal duluan. Tapi ini kasus udah meninggal duluan. Udah meninggal Duluan. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang dihutangi itu meninggal duluan, bukan yang hutang ini. Nah, ini bagaimana yang membayarnya? Apakah dia mau bayar kemana? Apakah dia bersedekah untuk niatnya untuk membayarkan hutang yang telah dibayar? Yang dihutangi itu seperti apa Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anggap aja begini ceritanya ya. Yang punya utang meninggal, umpama ya, maka yang harus nanggung itu ahli warisnya. Kalau emang ahli warisnya nggak bisa bayar, yang ngomong aja bayar-bayar sama yang ngutangin. Enteng kok. Kalau yang ngutangin ini bisa ngasih maaf, insya Allah selesai. Kalaupun nggak bisa ngasih maaf, dia bilang nggak mau, pokoknya bapak kamu itu utang harus tetap bayar. Ya udah bayar aja. Insya Allah itu kebaikan buat orang tua kok. Sekali kita bilang utang orang tua saya akan saya bayar, nah Allah redho tuh. Allah akan kasih kesempatan anak kandungnya atau anak ahli waris yang meninggal ini punya duit buat bayar utang. Tahu kapan. Terus kalau yang kemudian punya yang ngutangin itu yang meninggal dunia, ya bayar aja ke ahli warisnya. Umpama dia meninggal nih, ya kan dia punya anak, punya istri atau punya suami, kasih kepada dia, insya Allah seperti itu. Baik Ustaz, ada satu lagi penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ustadz, saya dari siswi IMAN 2 Kudus. Apakah dengan sedekah kita bisa menjadikan kaya? Supaya tidak akan terjadi utang-piutang di negara kita atau di generasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Silakan Ustaz. Itulah dia, kenapa Allah ajarkan sedekah? Supaya kita memang tidak tertindas. Coba lihat struktur doanya ya. Struktur doanya lihat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya nih kalau kita kena utang, kita kena ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya kita ketindas. Allah ngajarin jangan begitu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, saya nggak makan. Jangan. Bahasanya begini, Ustaz, alhamdulillah. Gara-gara saya nggak punya makan, jadi saya bisa niat puasa. Dia begitu. Ustaz mah enak banget ngomong kayak begitu. Ustaz udah kaya. Emangnya kita ujuk-ujuk datang begini? Enggak juga lah, sama aja. Saya bercerita, subhanallah, mudah-mudahan ini tidak termasuk riya dan sum'ah. Ya, tapi termasuk riya dan sum'ah juga, nggak usah diomongin deh. Pokoknya mah begitu dah. Ya. Malah saya acungin jempol kalau ada orang-orang yang bilang begini, Ustaz, saya office boy. Saya punya gaji cuma 400 Ustaz. Sedangkan di rumah saya ada ibu saya. Sedangkan di rumah saya ada adik saya yang saya kudu biayai. Ustaz, kalau kami nggak puasa Daud, niscaya nggak mungkin kami bisa sedekah. Ustaz, saking pengennya saya bersedekah.
Kami sekeluarga memilih puasa Daud, Ustaz. Kami memilih jalan kaki ke tempat kerja kami dan ke tempat kami sekolah. Alhamdulillah, Ustaz. Allah malah bikin saya punya uang sedekah setiap bulannya itu 50.000 sebab kami bisa seperti itu. Saya acungin jempol. Tapi saya bilang, buat orang-orang yang udah punya makanan lalu bilang gini, naruh di mana ini makanannya ya? Oh, naruh di kulkas, kulkasnya belum ada. Ngutang. Sekarang pusat-pusat perbelanjaan itu memerangkap kita semua. Dengan dia kasih kita kartu kredit buat kita itu belanja. Akibatnya apa coba? Kita niat beli terasi, yang enggak kita beli. TV flat kita nggak ada niat tuh buat beli itu. Tapi gara-gara di kantong kita ada kartu isinya 10 juta nih, kita belanja. Mestinya kita bilang nih, say no to hutang, say yes to sedekah. Kita bilang enggak, gue udah kapok punya hutang. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, mana mungkin saya bisa ngegedein usaha? Gue bilang sini. Ngegedein usaha tuh nggak perlu lu ngutang. Lu sholat malam gue gede tuh usaha. Lu sholat duha juga gede tuh usaha. Cuman emang kudu sabar. Jangan lu sholat duha baru sebulan 2 bulan lu pengen gede usaha. Lu jangan dong, tenang aja dulu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang dari mana? Saya modal dagang dari Allah. Sholat duha aja dulu bilang sama Allah, loh, saya udah nggak kerja, masa sih nggak usaha? Tapi saya pengen usaha, dari mana duitnya? Kalau ngutang, nggak ada. Kayak nggak percaya engkau bisa ngasih modal aja. Saya nggak percaya nih Rob, engkau bisa ngasih modal saya nih. Tolong ya Rob, yang lain datang ke orang lain, saya mau datang ke engkau saja. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahman bi dhurril la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidun. Buat kita ini Allah saja. Pengen apa? Udah minta sama Allah. Insya Allah. Tradisi berhutang kita katakan pagi ini nggak usah lagi. Saya nih orang yang kapok. Kapoknya ini kapok kuadrat. Bukan cuma kapok tapi kapok kuadrat. Kenapa dulu saya begitu gampang berhutang? Padahal harusnya kita gampang duha, gampang tahajud, gampang sedekah, gampang puasa, gampang minta doa. Insya Allah nggak perlu kita utang, kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Insya Allah. Iya, ini ada adik-adik kita ya yang masih hadir, masih mengikuti tayangan kita. Ya. Dari Kudus ya, asalnya dari 2 Kudus ya. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak alia di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan beasiswa ya ke Al-Azhar Kairo ya di Mesir atau di Madinah atau di Mekah atau di Damaskus Syria atau di Yaman Hadramaut atau dimanapun, asal syaratnya ketika sekolah ikutin tuh gurunya. Sebelum masuk kelas, sholat duha. Atau ketika yang lain istirahat, kita duha. Yang lain bangunnya pas subuh, ananda semua bangunnya sebelum subuh. 1 jam atau 2 jam sebelum subuh. Lebih better, lebih bagus. Kemudian mahabbah sama guru, mahabbah sama orang tua yang betul khidmatnya, sekhidmat-khidmatnya. Insya Allah, Jepang punya Allah. Amerika punya Allah. Australia punya Allah. Jerman punya Allah. Negara manapun sebagai destination kita punya Allah. Kalau Allah bilang, Jepang buka buat anak-anak yang pada tahajud kepadaku, terbuka juga tuh Jepang. Nggak perlu kita pakai cerita ke embassy segala. Banyak cerita. Ada saya punya sahabat itu sekolahnya tuh di nama sekolahnya lucu, SMU Negeri Tinggi Moncong. Iya, nggak terkenal itu sekolah. Tapi waktu saya ke Jepang, ada dia di sana. Ternyata dia ngebeli beasiswa ke Jepang itu. Dengan setiap malam dia tahajud kepada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rob, saya pengen banget beasiswa ke Jepang. Dia sebut lagi. Bahkan dia pahat di batu, di salah satu hutan di Makassar sana, di Sulawesi, di batu. Memang pengen ke Jepang begitu. Itu terjadi berangkat itu. Kenapa sedekah bisa begini dan bisa begitu? Karena memang itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat satu buku yang isinya adalah mengajarkan bahwa sedekah itu bukan kebetulan. It's a method. Dia adalah sebuah metode.
Sebuah metodologi untuk mencapai sesuatu. Judul bukunya The Miracle of Giving. Keajaiban-keajaiban sedekah. Memang tidak cukup waktu kita untuk membedah di sini. Tapi ingin saya sampaikan bahwa sedekah itu memang menjadi penarik energi. Jadi ketika kita, dan secara psikologis juga benar. Umpama kita sakit nih, kita menderita. Suatu saat kita baca hadis, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Kita yang sakit ini jalan ke orang-orang yang sakit juga, tapi tidak bisa beli obat. Begitu kita kasih dia, hati kita jadi nyes. Ya Allah, kita sakit tapi kita masih dapat buat beli obat. Ini ada yang sakit nggak bisa beli obat. Saya sakit masih bisa dipapah sama anak dan istri. Ini dia sakit tergeletak di tempat tidur, nggak ada keluarganya. Akhirnya apa? Akhirnya kita udah senang duluan. Kita miskin, kata Rasulullah, keluar. Cari yang lebih miskin daripada kalian. Beri makan tuh yang lebih miskin daripada kalian. Begitu kita keluar nih ngasih makanan yang kita simpen buat ntar malam, tapi karena ntar malam masih jauh, kita bismillah, kita cari siapa yang belum bisa makan di pagi ini. Begitu kita kasih, apa kata dia? Makasih ya Pak Haji, makasih. Jangan Pak Haji, saya masih miskin. Oh makasih Pak miskin. Makasih Pak, Bapak udah ngasih saya makan, anak-anak saya dari semalam belum makan. Subhanallah, saya miskin tapi semalam saya makan. Saya miskin tapi semalam saya kenyang. Ada orang-orang yang dari semalam belum makan. Maafin saya ya Allah. Kenapa saya harus khawatir dengan rezeki siang dan malam, sedangkan saya tidak bersyukur di rezeki yang semalam. Wah, luar biasa. Orang-orang yang gajiannya kurang dan kurang. Selama dia mikirin yang kurang, dia tidak akan pernah merasa cukup. Betul. Tapi ketika dia kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gaji saya kurang. Tapi kalau mikirin kurang melulu marah, nggak bakalan bisa saya sedekah. Bismillah ya Allah, gaji saya 1 juta. Saya ambil nih 100.000. Saya mau sedekah kepada hamba-hambamu yang lain. Yang barangkali bukan cuma nggak punya gaji, tapi nggak punya pekerjaan. Rob, izinkan saya bertahan dengan duit 900.000 ini. Hiduplah kemudian yang prihatin. 5 anak, tadinya 5 potong ikan. Kompromi sama keluarga. Sudahlah, kita yang makan 1 potong saja. 1 potong ini kita bagi 5. Kita kalau perlu jangan makan mie 5 bungkus, tapi makan mie 1 bungkus ber-5. Supaya 4 bungkus kita bisa sedekahkan. Seperti itu. Kita biasanya beli bensin full tank. Untuk 10 hari. Barangkali untuk 3 hari, sudahlah. Isi bensin hanya untuk 1 hari. Jatah yang 2 harinya, biar urusan Allah. Kita sedekahkan, luar biasa. Kalau kita mau berpikir buat bersedekah, niscaya kita benar-benar bisa bersedekah. Ada orang di Jawa ya, nih saya ucapin salam buat teman-teman Bani Adam Boyolali, buat teman-teman wisata hati di seluruh daerah. Barangkali pernah mengingat ada satu kisah, ada seorang tukang pijit di satu masjid di Jawa nih. Saking pengennya sedekah, dia hadiahkan itu tikar sama minyaknya, itu buat satu pengembara yang lagi nyari kerjaan. Dipanggil ini si anak muda, sini, kamu tungguin tikar saya, kamu pakai minyak kelapa saya, kamu pijitin orang. Insya Allah seluruh hasil pijitan yang hari ini untuk kamu, tidak saya pungut sewa tikar dan pengganti minyaknya. Ada hamba Allah yang menyedekahkan bakul jamunya. Dia cuma punya satu-satunya bakul jamu sama satu-satu gendongan. Gendongan dengan bakul jamunya ini dia kasih ke orang lain supaya orang lain itu bekerja. Luar biasa. Subhanallah. Ada orang yang punya lapak pecel lele. Saking pengennya sedekah, dia punya keluarga. Dia panggil ada iparnya. Apa dia bilang? Tungguin. Tungguin ini lapak saya. Tungguin ini warung pecel lele saya. Hasilnya ambil buat kamu. Allahu Akbar. Allah akan melihat orang-orang kaya yang bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang miskin yang bersedekah. Allah akan melihat orang-orang yang berkecukupan bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang yang kekurangan yang bersedekah. Allah akan bangga kepada mereka-mereka yang sehat dan mau menjaga sehatnya dengan cara bersedekah. Allah lebih bangga lagi untuk mereka-mereka yang sakit yang mau bersedekah.
Allah bangga terhadap mereka-mereka yang tidak punya utang lalu mau bersedekah. Dan Allah lebih bangga lagi kepada mereka-mereka yang punya utang tapi juga tetap mau bersedekah. Hayo bangun. Bangun. Ingat Allah. Ustaz, hari ini temanya utang. Bagaimana kalau saya udah keterlanjuran sekarang punya utang? Lapor terus sama Allah. Pagi, siang, sore, malam lapor ke Allah. Sekarang subuh, sebentar lagi duha. Maju, sholat duha. Yang lain 2 rakaat, saudara mentokin 12 rakaat. Nangis ke Allah. Ya Allah, maafin saya, udah terlanjur sekarang berhutang. Rob, bukakan saya jalan rezeki supaya saya bisa membayar hutang saya. Kemudian jadilah orang yang kangen. Kangen sama apa? Kangen sama sholat lohor. Supaya kita bisa lapor lagi ke Allah. Sebelum azan kita sudah masuk masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, doa. Kalau perlu ambil mic, kita yang azan. Habis azan kita sholat qobliyah. Kita zuhur berjamaah, ba'diyah. Berdoa lagi. Terus begitu. Insya Allah nggak ada yang terlanjur. Kecuali Allah akan bayarkan itu hutang. Tapi juga jangan jadi orang yang lemah. Ustaz, aneh udah 7 minggu nih duha. Ustaz, aneh udah 7 malam nih tahajud. Ustaz, aneh udah sedekah nih. Tapi mane. Bukan mane, lu sini. Pernah berzina nggak? Iya Ustaz, saya pernah berzina. Berapa kali? Nggak saya hitung Ustaz. Udah selesai tuh. Diampuni nama Allah aja udah bagus. Dikasih kesempatan hidup aja udah bagus. Kejar aja dulu bertobat. Ustaz, saya nggak pernah berzina. Oke, kalau nggak pernah berzina, pernah nggak dimarahin sama orang tua? Iya tuh. Saya pernah dimarahin sama orang tua. Baik, minta ampun sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Supaya rezeki kebuka. Pokoknya mah terus ke Allah. Terus ke Allah. Sama seperti nasihat saya kepada diri saya. Dan kepada orang-orang yang belum berhutang. Jangan berhutang. Ke Allah terus. Nah, kalau sudah terlanjur, ya ke Allah aja lagi. Insya Allah. Dari punya utang menjadi punya uang gampang buat Allah mah. Yang tinggal dihapus huruf T-nya. Huruf T-nya dihapus dari punya utang jadi punya uang. Insya Allah. Ustaz Albar barangkali ada yang mau disampaikan? Iya Ustaz, dari tadi saya ngeliatin di depan ini. Saya ingat minggu lalu Ustaz. Saya bilang bahwa saya ingin ngajak istri saya itu bersedekah. Ya semoga ya utang-utang kita juga lunas Ustaz. Malum lah manusia utang juga Ustaz. Subhanallah. Jadi saya ajak istri saya untuk maju ke depan. Kita serahin cincin pernikahan kita. Ya mungkin nilai nggak begitu, tapi nilai historisnya itu Ustaz. Cincin nikah ya? Cincin nikah Ustaz. Oh iya, Ustaz Albar pernah janji. Pernah nanya istrinya. Ya mana sekarang istrinya? Ya, Bunda, mana Bunda? Mana Bunda. istrinya? Ya sini, naik. Sini ke depan. Ah, ini istri Ustaz. Inilah istrinya Ustaz Albar. Ya, sini Bunda. Ya, sini. Istrinya Ustaz Albar ini termasuk istri yang setuju para lelaki poligami. Asal jangan Ustaz Albar katanya. Ini gimana Pok? Ini Ustaz, Bunda buka cincinnya. Ya, ini bismillah kita sedekahin untuk Islam, untuk Indonesia, untuk pembibit. Subhanallah. Jemis kalian Ustaz. Oh ya, oke. Ini kapan lagi kita bisa nolong Ustaz Albar? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam tangan Ustaz Albar sama cincinnya. Alhamdulillah. Kita doain Ustaz Albar bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, bersama istri dan seluruh orang-orang yang pada sedekah pada hari ini. Amin. Ini hari ini juga nih ada yang sedekah cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Ini cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberkahi dia punya rezeki sampai ke anak cucunya. Ini juga ada yang menyedekahkan kalung dari pernikahannya dia juga. Semoga lah Allah, yang saya tidak sempat membacakan satu demi satu ini sedekah semuanya. Mohon redonya mudah-mudahan ini saya serahkan kepada PPPA. PPPA ini bukan punya saya tapi punya Indonesia. Biarlah nanti PPPA yang membagikan kemana-mana. Saya pun ada rencana nanti mengundang lembaga-lembaga amil zakat ke forum ini. Ada dompet doa apa, ada las al-ajar dan segala macam kita undang. Supaya bisa memilih nih jamaah mau bersedekah kemana. Ya, mudah-mudahan. Ayo kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajatnya orang-orang yang bersedekah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih buat jamaah yang sudah hadir di sini pengen konseling. Di depan ada Ustadz Aziz, ada Ustadz Hendy, ada Ustadz-Ustadz yang lain dari Wisata Hati, dari Darul Quran, silahkan. Sama saja, konseling dengan saya, dengan mereka pun sama saja. Saya mohon pamit, habis ini langsung ada acara. Buat yang pada pengen foto-foto juga tahan. Foto-foto sendiri aja nih, fotoin TPI. Ya, nggak usah foto saya. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih, saya mohon maaf selama ngajar barangkali ada kesombongannya. Selama mengajar barangkali ada kesombongannya, mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa saya semua. Baik pemirsa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kajian kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari berbagai macam hutang dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dengan ibadah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sedekah